Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 575. Fang Qiyu. Wanita itu menutup mulutnya dengan tidak percaya dan berkata, "Apakah kamu Fang Qiyu? Cepat kemari." Zhao Xiyuan meraih tangan wanita itu dan langsung menariknya. Dia kemudian duduk di sofa di sebelah Fang Qiyu dan berkata, "Fang Qiyu adalah teman ayah kami. Ayah mengundangnya ke sini untuk memeriksa Anda. Betulkah?" Wanita itu sangat bersemangat. "Ya, mari kita mulai." Fang Qiyu mengangguk sedikit dan mulai melihatnya. Wanita itu juga bekerja sama dengan sangat baik. Kemudian Fang Qiyu mulai menggunakan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit dan merasakan denyut nadinya. Ketika Fang Qiyu melihat wanita itu, penjaga Gunung Yaowang dan putranya cukup gugup. Mereka tidak tahu apakah Fang Qiyu bisa melihat apa masalahnya. Orang tua dan putranya terus menatap Fang Qiyu secara langsung, yang membuat Fang Qiyu sedikit malu. 1 menit kemudian, diagnosis nadi selesai. Penjaga Gunung Yaowang langsung bertanya, "Bisakah kamu melihatnya? Apa masalahnya?" Zhao Xiyuan dan istrinya juga memandang Fang Qiyu dengan gugup, menunggu jawabannya. "Ya." Fang Qiyu mengangguk lembut. Penjaga Gunung Yaowang bertanya lagi, "Apa masalahnya?" Pasangan itu juga menjadi emosional. Mereka tidak menyangka Fang Qiyu benar-benar bisa melihat masalahnya. Ada dingin di rahim. Fang Qiyu berkata, dan dingin dan lembab di tubuhnya terlalu parah. Itu sebabnya dia tidak bisa. Lalu bagaimana kita bisa mengobatinya? Zhao Xiyuan bertanya. Sangat sederhana. Fang Qiyu tersenyum dan berkata, jangan makan makanan mentah dan dingin. Dalam hal ini, ayahmu tahu lebih banyak daripada aku. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dia adalah seorang ahli herbal terkenal. Makanan secara alami berada dalam ruang lingkup keahliannya. Setelah mendengar itu, Zhao Xiyuan menoleh karena terkejut, menatap ayahnya, dan berkata, "Ayah, kamu juga seorang ahli herbal. Betulkah? Sangat mengagumkan." Penjaga Gunung Yaowang memutar matanya ke arah putranya, tetapi dia segera memikirkan banyak jenis makanan dingin yang tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan ini? Setelah berpikir sejenak, Fang Qiyu berkata, "Saya akan membantu kakak ipar menghilangkan rasa dingin dan lembab. Kalian lebih memperhatikan seperti yang saya katakan setiap hari. Tidak akan lama sebelum dia." Oke. Zhao Xiyuan mengangguk lagi dan lagi. Ini akan menjadi berkat besar bahwa Fang Qiyu dapat merawat istrinya. Itu hebat. Selama kita menghilangkan rasa dingin dan lembab, saya bisa mengingatkan mereka tentang semua hal yang perlu mereka perhatikan. Penjaga Gunung Yaowang juga mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai. Fang Qiyu mengangguk dan berkata, "Kakak ipar, tolong berbaring di sofa dulu." Mendengar itu, wanita itu langsung berbaring. Fang Qiyu juga tidak ragu-ragu. Di bawah pengawasan teman sekamarnya, penjaga Gunung Yaowang, dan putranya, dia memulai perawatan. Suara mendesing. Dia menyalurkan Qi dengan kedua tangan. Fang Qiyu berdiri di depan sofa dan mengulurkan tangannya, yang dibungkus dengan Qi internal, di atas kepala wanita itu. Qi internal di tubuhnya bergerak, begitu pula kekuatan mentalnya. Dalam keadaan normal, cara terbaik untuk menghilangkan rasa dingin adalah dengan langsung menyentuh punggung pasien dan mengusir semua rasa dingin di tubuh pasien dengan kekuatan mental dan Qi internal. Namun, pada kesempatan ini, bagaimana mungkin Fang Qiyu berani menyentuh langsung tubuh wanita itu? Dia tidak punya pilihan selain memperlakukan melalui udara. Untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Kekuatan mental dan Qi internalnya menembus ke dalam tubuh pasien tanpa banyak usaha. Saat dua energi meresap, Fang Qiyu segera melihat secara internal. Dia langsung melihat apa yang terjadi di dalam tubuh pasien dan di mana letak dingin dan lembabnya. Segera, dia mengendalikan Qi internal dan mulai mengusir semua dingin dan lembab. Tentu saja, orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Di mata mereka, Fang Qiyu memegangi telapak tangannya di udara dan kemudian menariknya ke bawah dengan sangat lambat, yang juga menimbulkan keraguan semua orang. Apakah dia menghilangkan hawa dingin? Zhou Xiaotian, yang terbiasa berbicara, tidak punya pilihan selain menahan nafas karena dia tidak berani mengganggu Fang Qiyu. Dia berlari ke belakang Fang Qiyu dan siap untuk melihat perawatan Fang Qiyu dari berbagai arah untuk melihat apakah dia bisa menemukan rahasia. Namun, begitu dia mencapai posisi kaki pasien, dia merasakan hawa dingin di tubuh bagian bawahnya. Apa? Zhou Xiaotian terkejut dan segera mengulurkan tangannya. Sebelum dia melangkah lebih jauh, dia bisa dengan jelas merasakan hembusan angin dingin bertiup dari telapak kaki wanita itu. Kali ini, Zhou Xiaotian terkejut. "Kemarilah,"
Teman-teman, ayolah. Zhou Xiaotian tidak dapat membantu memanggil Zhu Benzeng dan Sun Hao dengan suara rendah dan menunjuk ke telapak kaki wanita itu. Meski suaranya lirih, hal itu membuat penjaga gunung Yao Wang dan putranya menoleh saat ia menarik perhatian Zhu Benzeng dan Sun Hao. Mereka melihat ketiganya dengan bingung. Zhu Benzeng dan Sun Hao sebenarnya berjalan mendekat dan meletakkan telapak tangan mereka di telapak kaki istri Zhao Xiyuan. Kemudian Zhu Benzeng dan Sun Hao terkejut. Melihat wajah Zhu Benzeng dan Sun Hao berubah, penjaga gunung Yao Wang dan putranya juga berjalan mendekat dan kemudian mengulurkan tangan ke telapak kaki wanita itu pada saat bersamaan. Saat mereka mengulurkan tangan, keduanya segera merasakan hembusan udara dingin. Ayah dan putranya saling memandang dan juga tercengang. Sesaat kemudian, penjaga gunung Yao Wang memandang Fang Qiyu dan berseru pada dirinya sendiri, saya tidak berharap anak ini menjadi begitu mampu. Di sebelahnya, Zhao Xiyuan sangat terkejut. Fang Qiyu benar-benar sehebat rumor yang mengatakan. Karena mereka tahu itu efektif, mereka tidak berani mengganggu Fang Qiyu lagi. Untuk sesaat, semua orang sengaja mundur untuk menjaga jarak tertentu dari Fang Qiyu sehingga membuatnya melakukan tipuannya. Karena Fang Qiyu memperlakukan wanita itu perlahan, butuh waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan proses pertama. Setelah itu, dia mengulangi prosesnya, yang masih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kali ini, ketika mereka pergi untuk memeriksa lagi, mereka menemukan bahwa tidak ada angin dingin yang keluar dari solnya lagi. Namun, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kaki wanita itu meneteskan air melalui kaus kaki. Bahkan sofa pun basah kuyup. Pada kesempatan ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Benzeng menatap Fang Qiyu dengan kaget. Fang Qiyu, kamu luar biasa. Sun Hao juga tidak bisa menahan keterkejutannya. Apakah ini keringat dari kakinya? Zhou Xiaotian berbeda dari orang lain. Dia bahkan ingin naik dan menyentuhnya untuk melihat apakah itu keringat di kakinya atau air es. Baca bab terbaru di VIP Novel. Namun, meskipun dia ingin melakukan itu, dia tidak benar-benar naik. Di samping mereka bertiga, ayah dan anak itu membelalak kaget, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Segera, proses kedua selesai. Fang Qiyu melakukannya sekali lagi. Ini ketiga kalinya. Kali ini sangat cepat. Dia sudah menghilangkan dingin dan lembab dalam 2 kali terakhir. Kali ini, Fang Qiyu hanya membantu wanita ini untuk mengisi kembali energinya. Setelah dia selesai, Fang Qiyu menarik kinya. Baik. Pada saat yang sama, dia tersenyum kecil dan berkata, kakak ipar, kamu boleh bangun. Mendengar itu, wanita itu segera bangun. Sayang, bagaimana perasaanmu? Zhao Xiyuan segera bergegas untuk bertanya. Saya merasa segar. Mata wanita itu berbinar dan dia berkata, tangan dan kakiku sudah tidak dingin lagi. Sepertinya saya bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Setelah mendengar itu, Zhao Xiyuan memandang Fang Qiyu dengan heran dan bertanya, apakah istri saya benar-benar sembuh? Apakah dia bisa di masa depan? Ya, dia bisa. Fang Qiyu mengangguk. Terima kasih, terima kasih. Zhao Xiyuan sangat bersemangat. Terima kasih, dokter ajaib. Istri Zhao Xiyuan juga bangun untuk berterima kasih padanya. Tidak perlu. Fang Qiyu tersenyum dan menunjuk penjaga gunung Yao Wang, berkata, ayahmu adalah guruku. Inilah yang harus saya lakukan. Apa? Mendengar ini, Zhao Xiyuan bahkan lebih terkejut. Dia menatap ayahnya dengan mata terbuka lebar dan kemudian ke Fang Qiyu, bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa ayahku adalah gurumu? Iya. Fang Qiyu mengangguk dengan tegas. Saat dia mendengar ini, Zhao Xiyuan benar-benar tercengang. Dia berpikir, ayah saya sebenarnya adalah guru Fang Qiyu. Bagaimana dia bisa begitu mengagumkan? Di sebelahnya, melihat tampang kaget anaknya, penjaga gunung Yao Wang menjadi percaya diri. Dia membusungkan dadanya, menatap Zhao Xiyuan, dan berkata, sekarang kamu tahu seberapa kuat ayahmu. Luar biasa. Kamu sangat luar biasa. Zhao Xiyuan dengan cepat mengacungkan jempol dan mengangguk berulang kali. Setelah itu, dengan keramah tamahan dari penjaga gunung Yao Wang, Zhao Xiyuan dan istrinya Fang Qiyu dan ketiga teman sekamar lainnya akhirnya tinggal dan makan. Setelah makan, semua orang pergi ke ruang kerja Zhao Xiyuan untuk minum teh. Fang Qiyu bertanya, Tuan Zhao, bagaimana pekerjaan barumu? Apakah itu oke? Tidak semuanya. Bapak. Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak menyebutkannya. Tapi nyatanya, saya hampir menganggur karena Anda. Apa?
Fang Qiu tercengang. Bapak. Zhao berkata, harga saham perusahaan kami juga turun banyak kali ini. Perusahaan mengalami kerugian besar. Sekarang perusahaan telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa kita harus memperlambat sementara perkembangan pengobatan tradisional Cina untuk menghadapi kemerosotan pasar kali ini. Setelah mendengar itu, Fang Qiu tersenyum kecut. Tapi ini juga hal yang bagus. Tampaknya telah menyadari sedikit rasa malu Fang Qiu, penjaga Gunung Yaowang segera menambahkan, pasar pengobatan Tiongkok terlalu kacau sebelumnya, dan itu bahkan lebih serius dari apa yang telah Anda ungkapkan. Oh. Fang Qiu membeku dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Mungkin penjaga Gunung Yaowang tahu sesuatu tentang itu. Melihat ekspresi bingung di wajah Fang Qiu, penjaga Gunung Yaowang segera tertawa dan berkata, saya telah mempelajari herbal selama lebih dari separuh hidup saya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu kualitas dari jamu itu? Dan, sama seperti Anda, saya juga membeli beberapa obat China dari pasar untuk dipelajari. Sejujurnya, apa yang saya lihat lebih serius dari apa yang Anda ungkapkan. Fang Qiu mengangguk. Memang, tidak ada orang di Jiangjing yang lebih akrab dengan jamu dan pengobatan tradisional Tiongkok selain dia. Fang Qiu tidak begitu paham dengan properti dari berbagai jenis obat, jadi ketika dia mencoba obat tersebut, dia selalu menggunakan kekuatan mental dan ki internal untuk melakukan percobaan. Tetapi untuk penjaga Gunung Yaowang, dia tidak membutuhkan kekuatan mental atau ki internal sama sekali. Selama dia mencicipinya, dia bisa membedakan kualitas obatnya. Kamu benar. Fang Qiu mendesah pelan dan berkata, saya telah menerima dokumen pagi ini, yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional. Mereka secara khusus telah membuat daftar semua cerita dalam industri pengobatan Cina yang mereka temukan pada minggu lalu. Ada banyak sekali pedagang yang telah memproduksi obat yang tidak memenuhi syarat, dan jumlah obat yang tidak memenuhi syarat sangat banyak sehingga sulit untuk dihitung dengan jelas. Setelah itu, Fang Qiu menghela nafas berat lagi. Penjaga Gunung Yaowang bertanya, menurut Anda, apakah para pengusaha terjebak dalam mengejar keuntungan dan ide-ide mereka tidak dapat hilang dalam semalam? Fang Qiu mengangguk. Memang sulit untuk ditangani. Penjaga Gunung Yaowang mengangguk dan berkata, tapi bukannya kita tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Oh. Fang Qiu buru-buru bertanya, apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 576. Di mana di dunia ini Anda dapat menemukan cara untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan. Penjaga Gunung Yaowang menggelengkan kepalanya dan berkata, yang saya maksud adalah lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Diri. Fang Qiu bingung. Iya. Penjaga itu mengangguk dan menjelaskan, sebenarnya, sudah bertahun-tahun sejak properti pengobatan tradisional Tiongkok mulai menurun karena residu pestisida. Saya tidak dapat mengubah fakta ini karena semua orang sangat ingin sukses cepat dan keuntungan instan. Tujuan dari pabrik dan dealer farmasi tersebut hanyalah untuk menghasilkan uang. Mereka secara alami akan memproduksi jenis obat apapun yang dapat memberikan keuntungan besar bagi mereka. Meskipun laporan Anda menahan mereka dari melanjutkan bisnis untuk saat ini, efek jerah hanya akan bersifat sementara. Selama ada untung, orang akan membunuh untuk masuk ke bisnis. Fang Qiu mengangguk. Dia juga tahu bahwa ketenangan saat ini hanya sementara, dan beberapa orang pada akhirnya akan mulai memproduksi obat dengan kualitas subkualitas lagi. Tidak mungkin untuk mengekspos setiap jenis obat yang cacat di pasaran. Jadi, kata penjaga Gunung Yaowang, daripada mengandalkan hati nurani orang lain, lebih baik mengibarkan bendera baru dan membudidayakan jamu asli, membiarkan masyarakat menolak produk buruk daripada membiarkan produk buruk mengucilkan yang baik satu. Dia menghela nafas ketika berbicara tentang ini. Aduh. Kemudian, penjaga Gunung Yaowang melanjutkan, saya sudah memikirkannya sejak lama. Dibandingkan dengan menindak obat-obatan palsu dan inferior ini, lebih baik menanam herbal yang lebih asli di berbagai provinsi mengikuti metode kuno dan membiarkan herbal tumbuh secara alami. Itu secara fundamental akan meningkatkan kualitas obat. Sayangnya, saya tidak punya uang atau kekuasaan. Tidak ada yang mau mendengarkan saya. Meskipun saya memiliki ide ini, tidak mungkin untuk melaksanakannya. Tentu saja, pasar obat paten China, bahkan pasar pengobatan China secara keseluruhan, adalah sama. Sama sekali tidak mungkin untuk benar-benar membangunkan para pebisnis kejam dengan kejang kesakitan kali ini. Itu hanya membuat mereka takut. Itu tidak bisa membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan berubah pikiran. Saat panas mereda, mereka akan terus melakukannya. Namun,
Jika ada salah satu produsen farmasi yang benar-benar memproduksi jamu dan pengobatan tradisional Tiongkok yang baik dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat di atas hal lain, dia akan mampu secara terbuka mengalahkan pedagang jahat di pasar dan menjadi bendera dan patokan industri. Dia akan memberitahu semua produsen besar lainnya bahwa hanya dengan memproduksi obat-obatan asli mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang. Dan hanya dengan demikian siklus kebajikan dapat dibentuk. Mendengar kata-kata penjaga gunung Yaowang, Fang Qiyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Memang benar penjaga gunung Yaowang benar. Saat ini, serangan semacam ini tidak banyak berguna bagi para pedagang obat bius yang berhati hitam itu. Jika dia ingin mengubah situasi industri pengobatan Tiongkok saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan dirinya sendiri. Alasan mengapa saya mengatakan ini kepada Anda adalah karena saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar peduli dengan perkembangan pengobatan Tiongkok. Penjaga gunung Yaowang melanjutkan, rencana saya membutuhkan seseorang dengan uang, ketenaran, dan teknologi. Jika Anda ingin sepenuhnya mengubah pasar pengobatan Cina, ini adalah satu-satunya cara. Anda sekarang kekurangan uang, tetapi Anda cukup terkenal. Jadi, selain uang, satu-satunya hal yang tidak Anda miliki adalah teknologi. Teknologi. Fang Qiyu bingung. Ya, teknologi. Penjaga gunung Yaowang mengangguk lalu menambahkan, memproduksi obat paten China biasa itu sangat sederhana. Tetapi jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, Anda harus memiliki produk kompetitif yang cukup bagus, karena hanya obat yang benar-benar bagus yang dapat dengan cepat terjual dan menjadi terkenal di pasar pengobatan Cina. Hanya dengan cara ini Anda dapat membuat kehebohan di seluruh tata letak. Profesor Zhao, bagaimana cara membuat produk kompetitif ini? Tanya Fang Qiyu dengan sungguh-sungguh. Sulit. Penjaga gunung Yaowang memberikan jawaban singkat, lalu melanjutkan dengan berkata, terlalu sulit untuk mengembangkan obat baru. Ini adalah cara yang sedikit lebih sederhana, cari di lautan luas resep kuno. Saat ini, banyak dari resep tersebut masih sangat berharga, tetapi metode produksinya telah hilang. Jika kami dapat menemukan metode produksi salah satunya, maka kami akan memiliki produk kompetitif. Berbicara tentang ini, penjaga gunung Yaowang tersenyum masam dan menambahkan, sayangnya, kita, yang hidup di dunia ini, kuat dalam kemauan tetapi lemah dalam kekuatan hampir sepanjang waktu. Fang Qiyu, bagaimanapun, menganggap semua kata-katanya dengan serius. Untuk mengembangkan obat baru. Apakah itu benar-benar sulit? Bagaimana jika dengan bantuan beberapa hal khusus? Misalnya, Earth Tracer. Pada pemikiran ini, Fang Qiyu merasakan jantungnya berdetak kencang. Bahkan jika aku bisa, itu akan membutuhkan banyak Earth Tracers. Fang Qiyu telah bertanya kepada penjaga gunung Yaowang tentang budidaya harta karun bumi sebelumnya tetapi diberitahu bahwa cara mengolah harta karun bumi belum ditemukan. Jika metode budidaya harta karun bumi dapat ditemukan, mengingat khasiat khususnya, itu pasti akan membuat penyembuhan dengan efek peningkatan kesehatan yang sangat baik bahkan jika digabungkan hanya dengan satu jenis ramuan. Selain itu, Earth Tracers sendiri sebenarnya adalah ramuan Cina. Fang Qiyu ingat dengan jelas bahwa menurut gulungan harta karun langit dan bumi, peringkat ke-25 adalah Fiery Desert Cistance. Karena Desert Cistance adalah sejenis ramuan Cina, Fiery Desert Cistance ini juga sejenis ramuan Cina yang bermutasi. Jika Fang Qiyu dapat menemukan alasan mutasi Desert Cistance, serta kondisi dan lingkungan yang diperlukan mutasi tersebut, dia mungkin benar-benar berhasil dalam membudidayakan Fiery Desert Cistance. Yang paling penting adalah Desert Cistance sebenarnya adalah salah satu dari 9 ramuan ajaib di Huaxia. Tentunya, Fang Qiyu tidak hanya memikirkan itu tetapi juga resep kuno yang disebutkan oleh penjaga gunung Yaowang beberapa saat yang lalu. Meskipun sejauh ini, dia belum menemukan resep kuno dalam buku. Namun demikian, dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Dia belum pernah melihat resep kuno sebelumnya, mungkin karena kurangnya pengetahuan. Resep kuno pasti sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan mudah oleh orang biasa. Lalu, bagaimana dengan harta karun yang dimiliki oleh para dokter pengrajin, dokter kecerahan, dan dokter yang sangat terampil? Buku-buku harta karun itu bukanlah sesuatu yang bisa didapat orang biasa. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah buku medis kuno. Siapa yang tahu jika akan ada kejutan tersembunyi di buku harta karun itu? Dengan pemikiran itu, Fang Qiyu segera memikirkan Su Miaolin. Dia harus berkonsultasi dengan Su Miaolin tentang buku-buku harta karun itu sebelum dia bisa mengetahui jawabannya. Di sebelahnya, saat melihat ekspresi Fang Qiyu yang penuh perhatian, Sun Hao menepuk lengan Fang Qiyu dengan ringan dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu punya ide?
Fang Qiyu mengangguk. Orang-orang lain dalam penelitian itu semuanya terkejut. Astaga! Kamu bahkan tahu ini. Zhou Xiaotian adalah orang pertama yang melompat dan mengungkapkan keraguannya. Bapak, Zhao mengatakan satu-satunya cara adalah membuka pabrik dan memproduksi obat sendiri. Tapi Anda tidak punya uang sekarang. Dan bahkan jika sudah, di mana Anda bisa mengembangkan obat baru atau bagaimana Anda bisa menemukan resep kuno untuk membuat obat. Resep kuno tersebut telah diturunkan selama ratusan tahun dan metode produksi semuanya telah hilang. Yang lain semua mengangguk setuju. Namun mata penjaga Gunung Yaowang berbinar kegirangan. Dia menatap Fang Qiyu dan bertanya, apakah Anda benar-benar punya solusi? Ini belum menjadi solusi nyata. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya punya beberapa gagasan kasar saat ini. Saat mereka berbicara, Fang Qiyu membuat catatan mental bahwa dia harus pergi mengunjungi Su Miaolin besok dan bertanya tentang buku harta karun. Kemudian, setelah program tersebut difilmkan pada akhir pekan, dia akan mencari cara untuk menemukan Fiery Desert Chistanche. Desert Chistanche berasal dari Beijiang. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan saat itu. Sejujurnya, saya tidak terkejut bahwa yang termuda akan menjalankan perusahaan. Zhu Benzeng berkata tanpa berpikir, pikirkanlah. Yang termuda sangat populer sekarang. Dia hampir menjadi juru bicara lingkaran pengobatan Cina kita. Terlebih lagi, jumlah penggemarnya di Weibo telah melebihi 15 juta, yang masih menuju 20 juta. Dengan ketenarannya saat ini, uang bukanlah masalah. Selama dia keluar dan menyuarakan idenya, orang akan segera bekerja sama dengannya. Lagi pula, memasarkan obat atas nama yang termuda pasti akan sukses. Sun Hao dan Zhou Xiaotian segera mengangguk setuju. Yang termuda, hihi. Zhou Xiaotian terkekeh dan berkata, jika Anda membuka sebuah perusahaan, jangan lupakan teman-teman Anda. Apakah tidak ada pepatah lama? Jangan lupakan teman-teman malangmu saat kamu kaya. Ya. Sun Hao segera menggema, kami bersaudara. Yang paling muda pasti tidak akan melupakan kita. Selain itu, kami semua mempelajari pengobatan Cina. Jika si bungsu benar-benar membuka perusahaan untuk memproduksi obat, akan ada tempat bagi kita untuk mempraktikkan bakat dan pengetahuan kita yang sebenarnya, bukan? Yang termuda, saya sangat serius. Anda tidak boleh melupakan kami ketika hari baik tiba, kata Zhu Benzeng dengan serius. Tentu. Fang Qiyu tersenyum masam dan berkata, saya harap saya bisa menemukan cara untuk melakukannya. Dan saya harus memikirkan cara menghasilkan lebih banyak uang. Tidak baik menjalin kemitraan dengan orang lain. Karena dalam kasus itu, pengambilan keputusan saya akan ikut campur, dan saya harus melakukan sesuatu untuk kepentingan mitra saya. Jadi, jika saya menjalankan perusahaan, saya hanya akan melakukannya dengan uang saya dan memiliki perusahaan sendiri. Hari berikutnya, pukul 9 AM. Begitu perpustakaan universitas dibuka, Fang Qiyu bergegas ke sana. Su Miaolin kebetulan sedang bertugas hari itu. Profesor Su. Berjalan ke ruang baca, Fang Qiyu menyambutnya. Awal ini, Su Miaolin memandang Fang Qiyu dengan heran sambil mengatur barang-barangnya. Dia bertanya, ada apa? Apa yang membawamu ke sini? Masalah besar, jawab Fang Qiyu. Oh. Su Miaolin menghentikan apa yang dia lakukan, duduk di meja, dan berkata, kalau begitu saya harus mendengarkan apa yang Anda katakan. Lalu apa masalah besarnya? Ini masalahnya. Fang Qiyu segera memberitahu Su Miaolin gagasan tentang penjaga Gunung Yaowang. Baik. Setelah mendengar cerita itu, Su Miaolin mengangguk sambil berkata, masyarakat saat ini memang seperti tuan. Kata Zhao. Jika sebuah perusahaan farmasi yang teliti bersedia melakukan pekerjaan hebat yang akan membuat semua pedagang lainnya iri, mungkin itu benar-benar dapat mematahkan belenggu yang telah lama mengikat pengobatan Tiongkok tradisional, serta benar-benar menghancurkan faktor terbesar ketiga yang menghalangi perkembangan pengobatan tradisional Cina. Tapi, di mana Anda bisa menemukan perusahaan seperti itu? Pada akhirnya, Su Miaolin mulai menggelengkan kepalanya. Profesor Su, Fang Qiyu bertanya lugas, apakah Anda kenal dokter pengobatan Tiongkok yang memiliki buku harta karun yang mencatat resep kuno? Apa? Su Miaolin menatap Fang Qiyu dengan terkejut dan bertanya, apakah kamu ingin melakukannya? Iya. Fang Qiyu segera mengangguk dan berkata, selama masih ada cara, saya harus melakukannya. Bagaimana dengan ini? Su Miaolin berpikir sejenak dan berkata, aku akan membantumu menanyakannya. Beri aku 3 hari, dan aku akan memberitahumu hasilnya. Baik. Fang Qiyu langsung mengangguk. Tapi,
Anda tidak benar-benar berharap dapat menemukan resep kuno dan membuka perusahaan Anda sendiri, bukan? Tanya Su Miaolin. Fang Qiu mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia telah memikirkannya sepanjang malam. Untuk berkontribusi pada pengembangan pengobatan Tiongkok, ini adalah cara yang harus dimiliki. Maka Anda akan memiliki sesuatu untuk dimainkan. Su Miaolin menggelengkan kepalanya dengan senyum hampa dan berkata, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Anda hampir menjadi musuh publik dari semua produsen obat di Huaxia. Jika Anda benar-benar membuka perusahaan, Anda akan terdesak. Profesor Su, saya percaya kejahatan tidak pernah bisa menang atas kebaikan. Jawab Fang Qiu. Saya sangat menghargai sikap Anda yang berani ini. Su Miaolin menjawab. Fang Qiu.